tugas ini tuh kapan, terus juga harus dikumpulinnya itu jam berapa biasanya kayak gitu. Nah itu tuh kayak dibarengi sama UKM nih, misalkan UKM itu latihannya kapan. Nah otomatis si tugas itu tuh kalau misalkan kita maunya nyantai gitu, jadi harus selesai sebelum tanggal kita itu latihan. Jadi hari Kamis itu harus sudah beres. Kalau misalkan di UPN sendiri itu biasanya kita sharing-sharing, terus juga ngadain misalkan ada juga ikut-ikut lomba kayak gitu untuk menambah kekeluargaan juga. Terus yang paling banyak sih itu aja, sharing-sharing. Kalau misalkan kita udah ngelakuin apapun nih, misalkan jadi moderator atau MC, kita harus sharing gitu pengalaman kayak gitu. Misalnya kalau menurut itu mengadakan debat bahasa Inggris atau MC antar kelas di kampus PPNI. Boleh nanti bisa dicoba ya. Aku omongin dulu ke apa sih ke ketua ataupun ke divisi pendidikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agistiani dari kelompok 15 Muskulos Kereta. Di sini saya akan mewawancari pesan tadi mantep ya udah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agistiani dari kelompok 15 Muskulos Kereta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kantin. Kalau boleh tahu dengan namanya siapa, Kak? Nama saya Yara Puspitasari. Dari kelas apa dan prodi apa? Dari kelas 2D, prodi S1 Ilmu Perawatan. Kalau boleh tahu, Kakak ikut UKM apa aja? Saya ikut UKM KPK sama Bank. Di sini saya akan menanyakan bagaimana sih tips Teteh mengatur waktu untuk bisa memaksimalkan tugas-tugas organisasi dengan baik tanpa mengganggu waktu untuk tugas-tugas lainnya seperti tugas kuliah atau tugas dari dosen yang lainnya. Kalau tips dari saya sih, kalau saya ada tugasnya langsung dikerjakan gitu. Karena kalau misalnya nanti kita diundur terus gak bisa memanage waktu, situasi itu bakalan numpuk gitu. Terus kan kalau misalkan itu umpamanya di hari Rabu ya, jam Rabu. Nah jadi diusahakan gitu pas waktu hari Rabu itu kita nggak ada tugas yang harus dikerjakan, minimal ya sebelum hari itu dikerjakan terlebih dahulu agar tidak mengganggu waktu organisasi. Ya, jadi sebelum kumpulan organisasi itu tugas kuliah harus sudah beres. Terus apa aja sih yang dilakukan dalam UKM KPK untuk menjalin kepercayaan dan kekeluargaan itu ada? Kalau misalnya kayak ngejalin kepercayaan sama keluarga sih harus membangun komunikasi yang lebih baik lagi, kayak kerjasamanya ditingkatkan, terus saling tolong menolong, gotong royong, sama kalau misalnya ada permasalahan kita itu jadi diselesaikan secara baik dan juga saling memaafkan, ya intinya kayak kerjasama sesama anggota dan juga ini. Oh, jadi jangan saling mengandalkan, jadi harus sama-sama. Terus nih ada sedikit inovasi untuk KPK. Jadi melakukan penyuluhan ke masyarakat di desa-desa terpencil yang membutuhkan tenaga kesehatan. Bagus ya itu inovasinya, karena banyak gitu ya di luar sana yang masih membutuhkan kayak tenaga medis, pelayanan seorang perawat gitu. Jadi nanti saya ke yang lain dikonfirmasi lagi. Terima kasih. Mungkin segitu saja pertanyaannya. Terima kasih ya, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agistiani dari kelompok 15 Muskulos Kereta. Di sini saya akan mewawancarai kakak tingkat saya. Di sini dengan Teteh siapa? Genia Meliani. Di sini saya akan menanyakan
tips agar belajar dengan efektif dan cara belajarnya gimana sih? Agar tidak lupa apa gimana gitu? Kalau dari aku sendiri ya, selama kuliah ini cara belajar aku semisal gini. Kalau dari kampus tuh udah ada kayak materi-materi. Nah, terus aku pulangnya itu aku baca-baca lagi, terus kalau ada materi aku catat lagi gitu. Nah, untuk malamnya itu aku biasanya buat ngerjain tugas yang belum aku kerjain gitu. Terus kalau menurut aku belajar yang paling efektif itu subuh sih, tapi itu juga tergantung masing-masing orang ya. Kalau subuh itu kan tenang gitu ya belajar, jadi lebih meresap buat aku, lebih tercernanya itu lebih baik gitu. Menurut aku kayak gitu. Oke, baik. Terus di sini saya juga akan menanyakan kesan dan pesan Teteh saat masuk PPNI di sini selama kuliah Kalau di sini. pesan-pesannya sih masuk ke sini bagus, terus bangga gitu bisa masuk ke PPNI. Setelah itu kalau kesannya semangat aja sih buat kedepannya gitu, karena kita juga masih awal gitu ya, buat start ke depannya gitu masih jauh perjalanan, jadi harus tetap semangat. Oke, mungkin ada kata-kata untuk maba angkatan 40 ini Teh? Kata-katanya karena kalian juga masih baru awal ya, jadi harus tetap semangat, terus adaptasi juga perlu, adaptasi juga nggak gampang ya, jadi tetap semangat, terus jangan ngeluh, kalau capek istirahat, jangan nyerah. Terima kasih, mungkin sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agistiani dari kelompok 15 Muskulos Kereta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu cutting. Kalau boleh tahu dengan Teteh siapa? Perkenalkan, nama saya Irma dari kelas 2C. Oh, gimana Teh kabarnya hari ini? Mau nanya nih Teh, bagaimana tips Teteh mengatur waktu dan belajar dengan efektif agar tugas-tugas kuliah tidak numpuk? Kalau aku ya mengatur waktunya, jadi setiap pulang kuliah kan setiap matkul tuh pasti ada tugasnya. Jadi kalau aku mah dicicil. Jadi pas pulang kuliah itu langsung dikerjain gitu. Ya, jadi gak ditunda-tunda Iya, ya, nanti langsung kalau ditunda kerjain. nanti males kan. Ya, pasti bakal Lebih numpuk. banyak, lebih males. Nah, terus kan kalau banyak tugas itu bikin kitanya stres atau tertekan gitu, apa sih yang Teteh lakukan saat misalnya kita dalam posisi stres itu? Kalau aku ya kalau udah stres gitu aku diem dulu gitu, kadang tidur dulu atau ngapain dulu, jangan dulu langsung dikerjain semuanya kan pusing ya. Jadi jangan ditekan juga, kitanya harus beres semua enggak. Jadi dicicil asalkan pas deadline udah beres gitu. Oh iya, jadi harus istirahat dulu. Iya, gitu, jeda jadi dulu. kalau udah pusing teh jangan terus Iya. ngerjain. Terus nih ke yang terakhir, ada kata-kata terakhir gak buat maba atau motivasi buat angkatan 40 ini? Buat angkatan 40 tetap semangat ya, karena perjalanan masih panjang. Terus jangan apa ya, kalau ada tugas jangan dinanti-nanti gitu. Jadi artinya semangat aja. Terima kasih ya Teh atas wawancaranya. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.